Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Arif, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan dan menemukan hasil dari proyek kami, yaitu Vir Clinic, sebuah sistem informasi reservasi online dan manajemen klinik berbasis web dengan framework Laravel. Oke, dari kelompok kami sendiri ada saya Febriansyah, lalu ada Nafira Khaila Fauzia, ada Putri Awalia, Rizky Arif Fasyal, dan juga Serius Simbolan. Untuk latar belakang dari project ini, kita melihat banyak klinik yang masih bergantung pada proses manual ya dalam pengelolaan data pasien untuk reservasi dan juga administrasi internal. Hal ini bisa dan sering menyebabkan inefisiensi, lalu juga keterbatasan dan juga resiko kesalahan administrasi. Jadi untuk mengatasi hal ini, kita mengembangkan sistem berbasis web yang terintegrasi dan dapat meningkatkan operasional dari klinik-klinik, terutama untuk skala kecil. Oke, jadi secara garis besar, Vir Clinic ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan platform digital untuk reservasi, pengelolaan jadwal, data pasien, rekam medis, dan juga statistik ya. Diharapkan dengan adanya sistem informasi ini dapat mempercepat dan ya membuat efisien proses operasional klinik dengan biaya sistem yang murah dan juga maintenance yang ringan. Oke, untuk project kami sendiri menggunakan Composer, lalu PSP. Ini kita Composernya menggunakan versi 2.8.5, lalu untuk PSP versi 8.2.12. Selain itu kita ada dependensi seperti ini, seperti EasyNav, Proxy, Laravel Course, Gazelle, Clockwork, dan Laravel Framework, Laravel Tinker. Lalu untuk framework lainnya, untuk JavaScript kita menggunakan Vue.js, dan untuk framework CSS kita menggunakan MD Bootstrap. Oke, kira-kira seperti ini. Ini untuk views PSP-nya sendiri, ini terdiri dari blade seperti ada main template blade, seperti ini, main template dashboard, landing, lalu ada staff, ada pasien, ada parsial, ini untuk secara general, lalu ada mail, blade mail, terus ada juga dokter, ada juga blade authentication. Lalu untuk koneksi ke database-nya ada di sini, yaitu di model sini, seperti untuk jadwal, ada rekam medis, ada reservasi, ada logic untuk user seperti ini. Oke, kita langsung untuk running websitenya. Kita ke Sampipi untuk start web server dan juga MySQL-nya. Kita jalani PHP Artisan untuk running web server. Oke, ini udah running, di Sampipi juga udah running. Kita bisa mulai buka. Izin saya show terkait database-nya. Oke, jadi kira-kira untuk database seperti ini. Jadi ada tabel user, reservasi, lalu rekam medis, jadwal, dan juga ada table-table untuk keperluan logic PSP. Ini seperti file job, migration, dan juga password reset ya. Oke, lalu ini kita lihat di user, contohnya ada row staff, lalu ada dokter, ada Febri, ini Febrina, Nafira, ini adalah pelanggan, ini email pasien Febri, pasien Febrina, Nafira, lalu juga ada staffvir.com, ada doktervir.com. Jadi ini adalah user yang akan kita pakai nanti untuk login ke
ke website. Oke, kita lanjut ke websitenya. Ini ada, kita buka via Neo Private Window si kelompok. Oke, ini untuk websitenya tampilannya seperti ini. Untuk landing page-nya di sini ada informasinya, Klinik Fir Bekasi Timur, lalu ada kata-katanya, ada wordingnya, lalu ada menu reservasi, tentang kami, hubungi kami, login, register. Contoh kita klik reservasi, ini akan seperti ini. Dan kita akan memilih tanggal kita mau reservasi, kapan kita mau reservasi, lalu ada tentang kami, ini adalah informasi terkait kliniknya, lalu ada hubungi kami, ini informasi tentang kontak dari kliniknya. Di sini ada form nama, email pasien, dan juga ada informasi nomor telepon, email dari klinik, dan juga alamat. Lalu untuk footernya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk register sebagai pasiennya. Ini kita anggaplah nama pasiennya adalah Rizky. Tanggal lahir pasiennya kita masukkan 0202, misalkan 2005. Lalu alamat pasiennya di Bekasi Utara. Nomor pasiennya ini 085, karena ini dummy aja ya. Terus emailnya misalkan di sini rizky@gmail.com. Lalu untuk passwordnya di sini saya masukin 1 sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7. Oke. Di sini untuk akun pasien ini sudah berhasil dibuat. Kita bisa cek ke PHP MyAdmin-nya apakah sudah ada. Di sini sudah ada untuk user Rizky, nanti akan kita pakai untuk login. Untuk sekarang kita akan coba login menggunakan user staff. Oke, di sini kita sudah login sebagai staff. Jadi staff memiliki privilege paling tinggi, mempunyai menu dashboard, lalu pasien. Ini adalah daftar pasiennya. Terus juga ada jadwal dari praktek dokter. Ada reservasi. Ini reservasi pasien pada hari ini belum ada yang reservasi hari ini. Lalu ada daftar rekam medis dari pasien. Selain itu, staff juga dapat membuat rekam medis seperti ini. Ada nama user, ada nama pasien, usia, tanggal periksa seperti nama penyakit, kadar gula darah, kolesterol, asam urat, darah, alergi makanan, dan juga keterangan lainnya. Lalu di sini staff juga mempunyai list jadwal ya, dan dapat membuat jadwal dari praktik. Ini contoh, kita akan membuat jadwal praktik di hari esok. Ini misalkan tanggal 30/01/2025. Anggaplah dokter jam masuknya di 05.00 ke 16.00, lalu selesai di jam 19, jam 7 malam. Ini maksimal jumlah pasiennya kita anggap 15. Oke, jadwal sudah berhasil ditambah di sini pada 30 Januari. Dan ini jumlah pasiennya masih 0. Oke, selanjutnya kita akan coba login menggunakan akun pasien untuk reservasi ya. Karena jadwal dibuat, kita reservasi, kita logout, kita menggunakan user yang tadi sudah dibuat.
Oke, ini adalah menu dari pasien. Lebih simple, hanya ada jadwal dan reservasi. Kita akan coba reservasi. Di sini sudah ada 2 jadwal ya yang tersedia. Tanggal 29 dan tanggal 30 kita akan reservasi di tanggal 30 yang baru tadi kita buat. Ini aksi, oke. Masukkan nama pasien, misalkan nama pasiennya Rizky atau saudara kita yang akan berobat. Kita bisa masukkan di sini. Lalu misalkan keluarnya apa? Ini demam dan pusing. Oke, di sini reservasi Anda telah berhasil, terdapat returnnya. Oke, di sini kita sudah berhasil reservasi dan mendapatkan nomor antrian. Sekarang pasien bisa tinggal datang sesuai dengan jadwal tadi ya. Oke, lanjut lagi. Di sini di reservasi sudah bertambah. Jadi ada daftar reservasi yang telah dilakukan oleh pasien ini pada tanggal 30 Januari dengan keluhan demam dan pusing. Pasien mendapatkan nomor antrian 1. Oke. Lanjut kita kembali lagi ke staf kliniknya. Oke, kita sudah kembali lagi ke user staff. Oke, jadi anggaplah hari ini sudah tanggal 30. Kita bisa mengecek di sini ada pasien yang reservasi di tanggal 30. Oke, di sini ada ya satu tadi Rizky. Ini kita bisa ubah statusnya dari belum hadir ke hadir. Jadi anggaplah si Mas Rizky ini sudah datang ke klinik. Oke, di sini sudah berubah. Sudah menjadi hadir. Lalu setelah itu anggaplah Mas Rizky daftar dan juga melakukan tensi. Ini kita bisa membuat rekam medisnya. Sekarang isi Rizky, terus nama pasiennya Rizky, usianya 22, tanggal periksanya 30 01 2025, demam, lalu kadar guranya, lalu kita juga bisa memasukkan kadar kolesterolnya, asam urat, tekanan darah, alergi makanannya tidak ada, keterangan demam biasa. Oke, di sini staf sudah memasukkan daftar rekam medis untuk pasien Rizky. Selanjutnya kita akan pindah ke user dokter ya. Oke, kita sudah di user dokter. User dokter sendiri ini menunya ada dashboard, jadwal. Ini jadwal praktek dokternya, lalu reservasi dan juga rekam medis. Oke, jadi dokter di sini mempunyai menu yang hampir mirip dengan staff, tapi perbedaannya dokter hanya read only untuk di daftar reservasi dan juga di jadwal, tapi dokter mempunyai privilege untuk mengedit atau membuat rekam medis. Oke, jadi di sini anggaplah dokter ada di klinik di tanggal 30. Oke, di sini bisa dilihat pasien Rizky
dengan keluhan demam dan pusing, nomor antriannya 1. Lalu anggaplah Rizky sudah selesai detensi dan masuk ke ruangan dokter. Setelah itu dokter mendiagnosa, dokter bisa mengupdate daftar rekam medis dari Rizky seperti ini. Jadi keterangannya demam biasa karena infeksi bakteri. Lalu memberi keterangan istirahat dan beri paracetam. Oke, jadi rekam medis dari Rizky ini, pasien Rizky kita ubah. Oke, datanya sudah berhasil diperbarui dan ini sudah berubah. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk aplikasi sistem reservasi klinik ini. Ini sangat berguna terutama untuk digitalisasi dan efisiensi operasional di klinik di skala kecil. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurangnya. Terima kasih.